Oke, selamat malam. Ini jarang nih ya kita bikin live seperti ini. Jadi banyak yang nanya, kenapa di YouTube ya kan? Jadi kemarin pas gua announce bikin webinar ini kan kalian minta kan. Kalian minta mau belajar ya. Jadi kalau misalnya selama ini kan gue bikin di YouTube itu banyak yang edukasional, gue banyak ngajarin tentang masa depan seperti apa. Tapi kali ini kita akan bikin solusi yang konkret ya dari semua permasalahan yang ada. Jadi tema dari malam ini adalah Crypto Freedom Formula ya. Jadi apa itu ya Crypto Freedom Formula? Jadi ini adalah webinar tentang gimana caranya lu bisa bebas finansial lewat kripto. Ini gue bilang ini bukan buat semua orang ya, tapi ini untuk mereka yang pengen beneran dan serius mau belajar. Kayak gue bilang kemarin di margin call kan, akhirnya yang mau belajar di sini berapa? 13.388 orang ya. Nanti gue minta admin tolong slow mode ya ini ya, biar nggak bisa di spam ya, yang nge-spam komen karena gue pengen bikin di akhir sesi ini interaktif ya. Jadi kita bisa tanya jawab, kalian bisa tanya, gue bisa jawab ya. Jadi kali ini kita akan langsung aja ya masuk ke webinarnya. Nah ini gue pengen tanya dulu nih, mereka udah kelihatan semuanya? Udah kelihatan ya? Oke. Nah malam hari ini ya kita akan bahas tentang Crypto Freedom Formula. Jadi formula pasti gimana caranya lu bisa bebas finansial dari kripto. Kita tahu di tahun 2030 dunia ini akan shifting ya, narasinya tuh akan shifting. Udah nggak seperti dulu lagi. Jadi kalau kalian bisa silahkan ya, kalian tanya ke AI yang kalian pakai, mau dari Cloud, mau pakai Grok, mau pakai ChatGPT, mau pakai yang Cina punya, mau pakai Alibaba punya, kalian tanya. Kira-kira ketika AI itu udah gantiin produktivitas manusia, kedepannya pekerjaan apa yang masih ada untuk manusia? Jawabannya tidak banyak ya, mungkin beberapa pekerja kreatif dan ya nggak banyak ya pekerjaan yang akan masih dilakukan oleh manusia. Ini gua cek sekali lagi ya, aman semua soundnya? Ada yang bilang nge-lag atau aman semuanya? Ada yang bilang patah-patah? Sebentar ya. Aman ya? Oke. Berarti yang nge-lag internetnya emang busuk. Jadi kita langsung akan mulai aja ya. Oke, semuanya aman. Kita akan mulai. Ya kalau kalian ngerasa komentarnya mengganggu, kalian yang close aja komentarnya sendiri ya. Jadi kita langsung mulai. Kelihatan semua slide-nya? Aman ya? Oke, kita akan mulai. Jadi perkenalan ya sebelumnya buat yang belum kenal gua, ya mungkin gua rasa ini karena channel gua udah banyak yang kenal ya. Gua adalah seorang investor ya, umur gua masih 24 tahun. Gua udah di pasar modal kurang lebih sekitar hampir 10 tahun. Jadi di zaman lu masih main layangan sama main gundu, gua itu udah aktif di pasar modal dari di traditional equity ya, di domestic, international equity. Gue juga sudah main di beberapa lini ya, usaha juga. Dan core dari gua nyari duit dari mana itu adalah di investasi ya. Jadi gua itu core-nya investasi. That's why gue bikin webinar seperti ini untuk bisa bantuin orang-orang yang dulunya pengen seperti gua ya. Kita akan mulai. Gue pengen jawab pertanyaan yang banyak kalian tanyain ke gue. Kenapa sih gue bikin Akademi Kripto ini? Gue kan berpartner dengan Bro Kakak ya. Jadi Bro Kakak itu adalah trader. Dia juga udah lama, mungkin kurang lebih dia lebih lama ya dari gue ya di kripto. Dia fokus dari 2016. Udah 3 cycle lebih beliau itu trading di kripto, aktif dan menjadi dosen waktu itu karena passionnya mengajar. Jadi gue tuh punya passion untuk mengajar. Jadi dari gue masih kecil ya. Ketika gue dulu bahkan gue potong rambut ya. Tukang potong rambut gue itu gue ingat banget dulu ya. Dulu gue pernah punya tukang potong rambut yang akhirnya dia sampai bisa jualan di Kaskus ya, waktu zaman Kaskus transisi ke Tokopedia, dan akhirnya dia bisa sukses. Jadi gue itu punya kebiasaan untuk ngajarin orang-orang yang di dekat gue. Bahkan dulu setiap kali zaman-zaman gue kenalan sama teman-teman gue ya, teman-teman kampus dan lain-lain, itu banyak yang gue ajarin ya, bagaimana sih caranya investasi, gimana sih caranya ngelihat financial market, itu gue udah ngajarin. Jadi gue memang punya basic passion di ngajar, dan gue pengen bantu orang-orang yang persis kayak kalian seperti gue, yang niat mau belajar seperti ini, yang mau meluangkan waktunya. Karena ini kan kalian luangkan waktu kalian untuk bisa datang di sini. Dan Bro Kakak itu partner gue sama ya, dia adalah dosen. Dia nggak perlu jadi dosen, trading udah kaya, tapi dia digaji UMR untuk jadi dosen. Kenapa? Karena dia mau ngajar ke anak-anak. Jadi ketika idenya ini ada, ya udah kita sepakat untuk kita partneran untuk bikin akademi ini supaya lebih banyak lagi yang bisa ya
ibaratnya bebas finansial lewat kripto. Karena gue jujur tanpa kripto itu nggak akan ada ya. Timothy yang lu lihat di sini sekarang itu nggak akan pernah ada ya. Kali masa yang lu lihat juga mungkin nggak ada kalau nggak ada kripto. Satoshi nggak pernah bikin Bitcoin, nggak ada gue. Jadi semua yang gue akan bikin di hidup gue adalah cara gue give back ke kripto ini sendiri ya, bagaimanapun caranya. Ini adalah step by step ya. Gimana caranya kalian bisa bebas finansial lewat kripto? Tapi mungkin pertanyaannya sederhana ya. Kenapa sih kripto ya? Kenapa kalian harus bisa bebas finansial lewat kripto? Kripto ini adalah aset kelas yang bikin orang paling kaya paling cepat ya, dan paling banyak dalam jumlah waktu yang paling sedikit. Jadi kalau kalian cari ya dari Forbes list, ini fotonya dari Forbes, itu crypto billionaires, lu Google sekarang itu dari 2024 2025 pertumbuhannya cepat sekali dan banyak sekali ya. Memang banyak industri yang bikin billionaire, contohnya seperti manufacturing, seperti tech, seperti finance dan investment, dan mungkin sektor-sektor lain seperti real estate, media, entertainment. Tapi yang nomor satu industri ya, bahkan lebih dari AI ya. Industri yang bikin billionaire paling cepat, paling banyak, paling kaya itu adalah cryptocurrency. Gue percaya ya, kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus cari industri yang orang kaya sudah banyak terbukti terbuat dari sana gitu. Gue bukan bilang lu nggak bisa jadi tukang jualan nasi goreng, tapi menurut gue ini lebih mudah kalau lu mau capai kebebasan finansial. Karena menurut gue tinggal sampai 2030 ya lu nanti bisa nikmatin. Jadi ini contoh-contohnya, ada Brian Armstrong bikin Coinbase, ada Changpeng Zhao ya, ada di sini Winklevoss Twin yang kalau kalian tahu yang bikin ide pertamanya Facebook. Jadi kripto itu terbukti ya bikin orang-orang kaya. Contohnya seperti gue, contohnya seperti partner gue, dan banyak juga di Indonesia yang jadi super kaya karena kripto. Di sini gue mau mulai dengan permasalahan utama. Ya ini banyak yang nggak paham. Cuman ini adalah kesalahan yang paling fundamental yang kalian nggak paham. Inflasi itu mengerus daya beli kalian ya. Kalau kalian lihat di sini, USD dari 1971 sejak Nixon cabut dari standar emas ya. USD itu turun terus ya. Bahkan sampai sekarang sampai 2024 ya, ini nggak ada di chart ini, tapi sampai 2024 tuh turun terus. Sedangkan apa? Sirkulasi uang yang beredar. Nanti gua akan jelasin kenapa sirkulasi uang yang beredar tuh bertumbuh terus. USD tuh turun terus, tapi sirkulasi uang itu naik terus ya. Jadi kalian harus pahamin konsep fundamental dari ini. Ini foto yang dulu pernah gue posting dan sempat viral ya. Jadi gue cari-cari. Ini ada tulisan nasi putih 150, nasi rames 400, soto babat 350, soto ayam 350. Ini foto beneran gitu di Indonesia. Jadi nasi yang dulunya 150 tuh jadi 5.000. Setelah rupiah ada beberapa kali dipotong kan. Jadi lu hitung aja, silahkan pakai matematika dasar. Nasi itu naiknya berapa kali. Ya. Ini akibat apa? Ini akibat uang yang beredar ya makin banyak. Dan ini bukan cuma terjadi di negara kita, ini terjadi di satu dunia. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Tapi ini adalah fundamental kenapa menurut gue kripto akan merubah semua di masa depan. Karena orang mulai sadar uang yang seperti ini bukanlah uang yang fair lagi. Ya. Gue selalu ngomong ke kalian, zaman kerajaan zaman dulu, ya, lu tukang benerin kereta kuda, lu itu nggak perlu ya investasi, lu nggak perlu takut nasi lu dari 150 ke 5.000. Lu cukup pegang kepingan emas, ini bisa ditukar buat sapi, ya dia bisa tukar sapi terus. Pakai kepingan emas yang sama. Sedangkan sekarang itu enggak. Ya. Lu gaji UMR 4 juta lu tabung, ya lu bingung kenapa lu miskin, 4 juta lu tabung. Itu yang lu bisa beli di sekitar lu tuh tambah mahal terus, ya. Nanti gua akan tunjukin datanya. Ini adalah alasan kalian nggak bisa kaya. Ini kita ambil yang paling tinggi ya di Jakarta ya. Ini adalah upah minimum, ya UMR yang kalian bisa sebutnya. Itu naik dari 1 juta 2004 ke 2022 sampai 2023 2024, ya, sekitar mau hampir 5 jutaan. Tapi di sini yang kalian perhatikan adalah apa? Barang di sekitar kalian tuh naiknya lebih cepat dari ini ya. Ini naiknya lambat nih dari 1 juta ke 5 jutaan. Tapi sorry tuh kalau kalian beli rumah 2004 sama sekarang itu harganya langit dan bumi. Naiknya nggak cuma 4 kali rumah. Karena per tahun mungkin 15%. Ya, internal rate of return. Kalau lu cari tanah yang bagus di Jakarta itu sulit sekali ya. Cuma naik 4 kali dari tahun 2004 itu tidak mungkin. Naiknya berkali-kali lipat ya. Cepat sekali naiknya dan dia compounding ya, exponential. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa uang itu bisa ekspansi? Mungkin kalau jawaban sederhananya adalah mencetak uang, tapi itu kan gue yakin kalian nggak puas, karena itu yang selalu gue ngomong ya di video YouTube gue, kalian udah tahu. Tapi ini adalah sistem yang sebenarnya terjadi, yaitu fractional reserve banking. Ya. Apa sih fractional reserve banking ini? Jadi ini adalah sistem kenapa uang itu bisa beredar banyak sekali. Kenapa money supply itu bisa banyak sekali. Rahasianya seperti ini. Ketika lu deposit uang ke bank, let's say kita pakai dolar aja ya. Kita nggak pakai mata uang di sini, kita pakai dolar. Lu deposit $1.000 ke bank. Bank itu ya itu ada aturannya untuk simpan reserve 10% dari lu punya total uang yang lu depositkan.
Jadi kalau kita sekarang rame-rame, misalnya kita di Bank of America ya, kita deposit semua duitnya, kita tarik semuanya, mereka nggak punya duitnya. Karena sistem fractional reserve ini. Jadi mereka sebenarnya nggak punya uang yang mereka janjikan, mereka pegangin lo. Ketika lo taruh 1.000, mereka pegang 100. Ya. Dan 900-nya sisanya diapain? Itu dipinjamkan ke orang lain. Jadi orang lain butuh rumah, orang lain butuh mobil, mereka taruh situ. Mereka butuh KPR, dikasih pakai 900 punya lo. Nah 900 ini punya lo, ya kan? Itu kan nggak semuanya di spending. Misalnya kontraktor ngambil utang, dia kan nggak langsung spending buat bayar kulinya. Yang dilakukan adalah apa? 900 tadi itu ditaruh lagi ke bank yang sama. Ketika banknya dapat 900 ini 900 dari hutang. Jadi lu paham kenapa semua uang kertas itu riba dan semua angka-angka itu riba. Karena ketika 900 ini balik ke bank yang sama, balik lagi dia ambil lagi 10% yaitu 90. Dan dia ada sisa lagi nih 810. Nah, bayangin. Ya. 810-nya diapain? Dipinjemin lagi, bayangin. Ya, 810 dipinjemin ke orang misalnya mau buka toko roti. Nah, yang buka toko roti ini kan nggak langsung beli-beli barang. Dia nggak langsung bayar kontraktor. Yang punya toko roti di 810 dia masukin lagi ya. Reserve-nya 81 jadinya. Dia pegang 81. 10% dari 810 yang punya tukang roti ini. Nah, yang mau bikin toko roti ini lagi 729 dari dia itu dipinjemin lagi ke orang ya. Jadi banknya pada di akhir 3 siklus, ini baru 3, ini turunnya 7 ke bawah ya. Dari akhir siklus 3 orang ini ya. Di sistemnya total peredaran uang itu ada 3.439, sedangkan banknya hanya punya 271. Ini kenapa uangnya ekspansi ya. Jadi jawabannya mainannya curang. Mereka bisa cetak uang. Jadi cara nyetak uang tuh bukan cuma dari bank sentral. Itu orang-orang salah paham. Tapi bank-banknya sendiri itu nyetak uang dengan cara seperti ini. Namanya fractional reserve banking. Ya, ini praktik yang kan ini semuanya hutang basically ya. 1.000 yang awal kan 900 itu punya 1.000 yang awal. Jadi 900 itu hutang, formatnya itu hutang sebenarnya. Terus dihutang itu dihutangin lagi ke orang lain. Makanya semua angka yang ada di rekening lu, semua uang lu pernah pakai itu adalah sistem riba. Semuanya hutang. Jadi orang banyak yang nggak paham bahwa uang kertas yang lu pegang adalah hutang. Karena sistem ini ya. Jadi paham kalian sampai sini. Nah ini sebuah data ya. Bitcoin lawan semua store of value yang ada. Ini FNQ ini apa? Buat yang nggak ngerti. Ini Vanguard punya real estate ya. Jadi ini index fund tapi untuk real estate. Jadi kalau properti itu bisa diukur ya pakai FNQ ini. Jadi kalau mau beli properti, lu malas ngurusnya, lu bisa pakai index fund FNQ. Ini ada international market FXUS itu kan apa total international market Vanguard juga. Ada emerging market, ada gold GLD di sini ya, ada growth, ada value. Dan ada S&P 500 juga. Dan ada total world stock. Jadi world stock itu apa? Kalau lu beli semua saham di dunia, itu di nama benchmarknya FTSE ya. FTSE Index. Itu lu capture semuanya ya, saham satu dunia. Itu adalah investasi terbaik sebenarnya. Kalau misalnya untuk orang zaman dulu store of value. Tapi kalau kita bandingkan sama Bitcoin di sini, ini ada yang oranye, ya kan, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, lu pilih. Dari semuanya lu mau aset kelas yang mana? Itu emas juga ada tuh ya. GLD itu yang warna merah tuh 71,16%. Yang kata orang naik paling tinggi kan? Enggak, kalah jauh sama Bitcoin. Itu paling tinggi terakhir tuh emas ya. Lu perhatiin 71,16%. Tapi lu kalau lihat ya, bahkan yang paling bawah nih FNQ real estate itu minus 12,64%. Jadi properti ya selama mungkin 5 tahun terakhir itu minus. Dan ini ya kita bisa lihat ini value stock, ada juga apa growth stock di sini yang isinya banyak tech stock besar. Semuanya nggak ada yang bisa outperform Bitcoin dan Bitcoin adalah aset terbaik. Jadi orang-orang kaya itu tahu bahwa uang kertasnya sampah, uang kertasnya riba, uang kertasnya harus dibuang. Nah mereka buangnya ke tempat-tempat ini ya. Jadi yang gue kasih chart di sini adalah ini buangan orang-orang paling kaya di dunia. Mereka antara beli world stock itu kayak misal Norges Bank itu belinya semuanya. Mereka jadi beli 8.000 saham langsung. Jadi kalau lu beli tickernya VT itu lu beli 8.000 saham langsung. Itu biasanya investasi terbaik tapi kalah sama Bitcoin. Atau mereka lari beli emas atau mereka lari beli real estate atau growth fund atau yang lain ya. Jadi orang kaya itu paham betul. Semua orang kaya di dunia, Indonesia juga paham betul ya. Tidak ada konglomerat yang hoarding cash itu banyak gitu. Cash IDR itu nggak ada ya. Karena itu mereka sama aja kayak joker gitu, dibakar gitu. Mereka tahu itu kayak dibakar. Jadi nggak ada yang pernah hoarding cash. Mereka semuanya beli aset dan ini adalah aset-aset yang paling banyak dibeli. Ini adalah M2 money supply. Jadi kalau lu cara ngelihatnya inflasi ya, menurut definisi gue itu apa? Adalah peredaran uangnya. Jumlah uang yang beredarnya.
Nanti gue akan bilang ya, kenapa data-data yang dikasih misalnya 1%, 2% itu semuanya bullshit. Karena itu semuanya di cherry pick datanya. Jadi datanya data-data yang dipilih-pilah biar kelihatan inflasinya bagus. Padahal di lapangannya itu berbeda. Memang secara teori Keynesian betul inflasinya segitu. Dihitungnya mungkin ya ada caranya untuk hitung itu betul. Tapi kita berdua tahu gitu loh. Di lapangan tuh hal yang berbeda. Ini M2 supply ya. Jadi kita lihat yang merah ini M2 supply dan yang putih ini adalah harga dari Bitcoin. Ini kita lihat tracking hampir similar ya. Ini hampir mirip. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu lari, gue bilang tadi, store of value-nya. Ya. Orang zaman dulu larinya kemana? Gampang banget jawabannya. Emak bapak lu yang orang kaya mungkin properti dan juga tanah. Karena mereka tahu itu scarce dan desirable. Orang mau punya rumah di Pondok Indah. Jadi ketika mereka punya rumah satu di Menteng, mereka beli lagi di Pondok Indah rumah keduanya. Kalau misalnya mereka belum mau jual dulu, mereka sewain dulu. Itu standar practice. Tapi itu akhirnya bikin apa? Bikin anak-anak seperti kita yang generasi Z itu nggak bisa beli rumah. Karena mereka corner marketnya semua. Sama dengan market jam tangan, itu di corner juga. Sama dengan market lukisan, di corner juga gitu loh. Jadi orang-orang kaya ini paham untuk beli sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, fundamental itu. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Gue jarang dengar orang kaya itu kaya dari beli public stock. Hampir tidak pernah. Mereka issue stoknya sendiri. Mereka bikin sahamnya sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett. Dia bukan kaya dari cuman beli-beli saham. Portofolio dia publik yang terbuka itu nggak semua sahamnya. Berkshire Energy pun tidak dimasukin gitu. Jadi lu nggak bisa lihat gitu posisi dia kecuali lu buka annual letternya, lu baru bisa lihat tuh Berkshire Energy isinya apa aja. Dia punya konglomerasi besar sekali perusahaan energi ya. Karena itu sahamnya dimasukin konsolidasi semua ke Berkshire jadi listed company. Dia itu bukan kaya cuman dari analis saham terus beli-beli, enggak, bukan itu. Dan dia kaya dari float asuransinya yang namanya Geico. Jadi orang kaya itu dia antara dia bikin saham atau enggak dia berinvestasi di sesuatu yang scarce dan desirable. Dia beli gedung contohnya. Yang orang lain mau sewain untuk kantornya ada di sana. Nah, inflasi ini pajak tersembunyi menurut gua. Karena kalau kita lihat datanya dari 2014 ya, ini 6,4 dan sekarang itu sekitar katanya kan udah mau ke 1 nih ya. Tapi apakah faktanya begitu? Ya. Kita berdua tahu, ya kalau lu jajan di pasar, lu pasti paham, apalagi pedagang, lu tahu ini angkanya, ya sorry itu saya ini angka bullshit lah ya. Ini cuman angka yang, ya gue bisa bilang namanya di cherry pick gitu, jadi ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin, dan ini bukan jadi acuan untuk kita investor sebenarnya. Karena gini, kalau lu ngomong sama any investor di Indonesia, contohnya, lu kalau bilang hurdle rate Indonesia itu 1%, lu diketawain. Hurdle rate itu apa? Itu biasanya angka ya di mana mereka mau diskon free cash flow ke depannya. Jadi kalau lu ngomong sama private equity investor, lu mau jadi general partner nih. Lu kalau tawarin investasi misalnya 8% setahun, lu diketawain pasti. Tapi kan secara teori menang dari inflasi. Kenapa lu nggak mau return 8% di Indonesia? Kan lu tahu inflasi bukan segini. Lu kalah sama cost of capital-nya. Gitu. Jadi ketika lu adalah seorang investor, lu mau taruh duit di venture capital, mau taruh duit di private equity, lu tidak mau returnnya tuh 2%, 5% lu nggak mau. Lu pasti mau minimal 15%, karena lu ada resiko yang lu ambil di sana. Ya. Jadi dari situ kita bisa paham bahwa real rate inflasi Indonesia itu bukan segini. Kita ngomong real rate ya, bukan yang dihitung dengan teori Keynesian. Ini fakta di lapangan, kita tahu. Gue yang paling tahu fakta ini. Kenapa? Karena gue adalah orang yang bagi beras setiap minggunya bertonton. Gue tahu persis naiknya berapa. Ya, dari beras yang grade apa aja, ya, gue paham persis naiknya berapa. Dan kalau lu yang nggak percaya silahkan lu beli beras, lu donasi setiap minggu, lu akan tahu itu naiknya 24% tahun ke tahun. Bukan 15, bukan 20, 24. Jadi kalau lu kasih datanya 2% inflasi, lu makanannya naiknya 24%, kan gila itu, ya. Jadi beras itu naiknya 24%. Gue nggak usah bilang lu datanya dari mana, gue punya datanya sendiri, orang gue beli setiap minggu kok. Kan gue tinggal minta, tadi masuk Excel, berapa? Bikin, year on year inflasinya. Nah, akhirnya jadi apa? Berasnya walaupun dia bahkan udah lebih naik, ya ketika lu beli beras yang sama, itu udah banyak yang gabahnya gitu. Gue tau karena tim gue yang beliin. Kita suka habisin yang jual-jual beras di daerah sini. Karena belinya bertonton setiap minggu kan. Itu naiknya luar biasa. Ya, dan kita gak usah ngomong lah, kalau misalnya ayam, ya gue personal, gue gak pernah donasi ayam, gue gak bisa ngomong, tapi ini dari berita yang ada, ayam, cabai, dan semua yang kalian pakai sehari-hari itu tambah mahal. Kita gak usah ngomongin biaya sekolah. Biaya sekolah udah 15% ya. Lu tinggal hitung aja. Zaman gue sekolah sama zaman adik gue sekolah udah beda harganya. Ya. Sekolah tuh 15%. Jadi kalau lu mikir
Lu mau nabung dengan UMR lu yang gak naik-naik, cuma untuk ngalahin hurdle rate in Indonesia 2%. Lu orang bego gitu aja ya. Lu pasti tambah miskin terus tiap tahun tambah miskin. Nah ini chart Bitcoin, ada yang bilang, lah ini kok Bitcoin udah naik gini gitu. Belum naik kan? Ayo, beda gak nih chartnya sama yang kalian bisa lihat? Kenapa? Karena ini gue denominasi pakai Argentina peso. Ya, negara emerging market seperti Argentina yang currency kurang kuat ya, gue nggak enak lah gue contohin pakai yang lain, currency yang lain. Kita contohin pakai Argentina aja. Ini all time high loh, bentar lagi. Di saat Bitcoin ya kalau secara dolar enggak, kenapa? Karena Argentina pesonya hancur. Orang-orang di Argentina udah sadar bahwa ini adalah bahtera, mereka pindah. Ya, ini gue udah ngomongin Argentina tuh akan hancur dari 2022 ya. 3 tahun lalu gue udah prediksi Argentina itu mata uangnya akan hancur. Dan lu lihat tuh dari 2022 Argentina peso ke Bitcoin jadi hasilnya apa? Kalau lu orang Argentina ya bisa bahasa Indonesia lu jadi orang kaya kan sekarang. Kalau lu beli toko, lu beli saham Argentina, lu beli properti di Argentina, lu beli obligasi di Argentina, lu jadi miskin semuanya. Tapi kalau lu dengerin gua ya, lu orang Argentina yang hoki dengerin gua, lu udah kaya sekarang. Jadi orang nanya, kok lu bisa jadi triliuner? Triliuner zaman sekarang sama dulu tuh beda banget. Yang bisa dibeli tuh beda banget. Ya. Triliuner sekarang tuh nggak sekaya triliuner yang dulu. Kalian harus paham. Bukannya gue yang jadi super kaya, tapi kalian semua yang jadi super miskin. Paham nggak? Bukan Timothy yang jadi super kaya, tapi kalian yang jadi super miskin. Karena gue denominasi uang gue dalam Bitcoin. Uang yang fair, adil, dan untuk semua. Nah formulanya apa? Ya kan? Kita bahas aja solusinya. Kita udah tahu semua problemnya apa. Oke, bank itu pakai fractional reserve, gedein M2 money supply-nya. Oke, real rate inflasi itu sekitar 15%, bahkan berasnya 24% karena gue yang hitung sendiri. Formulanya apa? Yang pertama, ya, lu fokus untuk belajar kripto. Karena kemarin gue sempat taruh di Instagram story, Brian Armstrong bilang kripto ini jadi bahan fokus dia sampai dia mati mungkin ke depannya. Karena kenapa? Karena kripto ini adalah revolusi uang di depan mata lu. Ini akan makan semua bank, ya. Gue percaya 30 tahun lagi, lu tanya AI, jangan tanya gue. Lu tanya AI, prediksi 2050 sistem finansial itu seperti apa? Jawabannya semuanya akan blockchain, ya. Semuanya akan pakai kriptografi, nanti ada quantum crypto. Jawabannya nggak akan ada dibilang masih ada bank gitu. Nanti semuanya pakai smart contract, lu beli properti nggak perlu pakai agen, smart contract semuanya. Ini bukan gue yang prediksi, ini semua orang pintar di dunia punya dua konsensus ya. Yang kuasain dunia bakal AI dan kripto, ini udah konsensus dunia gitu loh. Jadi lu gak bisa bantah lagi dan ini aset kelima. Mungkin kalau dulu gue ngomongin lu boleh ketawain gue. Tapi kalau sekarang lu ketawain Bitcoin lu katain kadang bego gitu. Satu, fokus belajar ya. The more you understand, the more you make money. Karena lu harus belajar ya. Bahasanya sendiri dari uang. The language of money itself. Ini Mayer Rothschild yang pernah bilang. Salah satu figur yang gue sangat ngefans adalah yang bikin banknya Rothschild ya. Dia pernah bilang, the only business worth doing is the business of money. Satu-satunya bisnis yang worth untuk dilakukan adalah bisnis untuk uang. Ya, lu bikin bank. Bisnis perpindahan uang. Makanya lu kalau lihat yang sekarang kaya-kaya banget kayak Peter Thiel yang bikin Founders Fund yang invest di Palantir dan lain-lain, Elon Musk yang bikin LinkedIn, Reid Hoffman. Itu semuanya disebutnya PayPal Mafia. Karena mereka yang bikin PayPal. PayPal itu zaman dulu transfer uang tuh nggak bisa seperti itu. Makanya mereka jadi disebut PayPal Mafia, jadi mafia teknologi gitu kan. Sekarang ini ke depannya menurutku ya bakal kayak crypto mafia, ini bakal Chang Peng Zhao yang kuasain dunia, Brian Armstrong yang kuasain dunia. Orang-orang yang punya infrastrukturnya, yang punya scalability-nya. Bahkan konglomerat di Indonesia ya, itu sudah ada yang punya mining crypto besar-besar megawattnya. Nggak sembarang dan nggak main-main, ini industri yang lu nggak akan pikir gitu loh. Yang lu pikir konglomerat itu mikirnya ke belakang, enggak, mereka semua udah pintar, mereka semua udah melek beli Bitcoin. Yang hoarding Bitcoin sampai puluhan ribu Bitcoin aja ada, gue tahu. Ya. Jadi kalian ini nggak bisa buta lagi ya. Dan yang kedua, cari income sebanyak-banyaknya dari pekerjaan. Dan lu bisa trade crypto. Kenapa? Market crypto itu masih inefisien karena yang masuk kebanyakan orang bego. Jadi di situ lu bisa take advantage untuk ngambil inefisiensi di market. Nah itu disebut dengan trading. Lu nge-trade gitu kan. Nanti gue akan kasih tunjuk hasil murid-murid kita seperti apa. 3, lu pakai profit dari trade tadi untuk lu beli Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang. Sederhana kan? Ya, fokus belajar. Lu kalau misalnya lu kerja lebih keras di pekerjaan lu, kalau lu punya waktu malam-malam lu sampingan lu bisa trade crypto untuk dapatkan income tambahan. Banyak di sini ya, buktinya murid-murid kita yang di Akademi Kripto itu berhasil ya. Misalnya ada mantan pegawai Kemenkes, itu cuma 20 juta sampai 800 juta itu ada ya. Kenapa? Karena dia fokus trade crypto, habis itu uangnya taruh mana? Taruh Bitcoin, parkirin. Gitu. Dan ini 3 langkah konkret ya. Nanti yang nomor 2 ini akan disambung sama partner gua.
Nah ini contoh-contohnya ya, orang-orang yang udah berhasil ya. Ini ada business owner bisa rotasikan profit untuk ke kripto, ini mantan pegawai Kemenkes 4.000% ya dalam setahun. Ada pegawai swasta juga, dan banyak banget ya. Kalian tinggal ke Discord kita, lihat testimoninya itu banyak sekali yang berhasil merubah hidupnya. Ini ada contohnya, ini kan ada foto ini, kalau kalian lihat di belakang gue ini ada foto gue nih. Ya, itu adalah yang orange tuh garis Bitcoin dan semua itu altcoin. Kripto itu kita manfaatkan inefisiensi marketnya, karena ini market global, market dunia, masih banyak sekali yang namanya alpha. Jadi bisa cari market, barang-barang yang inefisien untuk kita eksploitasi untuk mendapatkan uang. Dan berapa lama ini bisa dilakukan? Menurut gue sampai 2030. Nanti AI akan terlalu canggih dan mungkin ya partner gue udah gak bisa begini lagi. Karena nanti ada robot yang bisa begini gantiin dia. Mungkin sekarang dia masih punya edge-nya, kita masih punya edge-nya. Kita masih bisa bikin algo untuk detect, tapi nanti next-nya AI akan lebih canggih dan alpha tuh akan hilang. Jadi window untuk eksploitasi ini mungkin 5 tahun lagi ya. Gue akan kasih ya untuk 10 orang aja. Ini kalian bisa langsung linknya itu kalian cek ya di sebelah bawah deskripsi. Nanti abis ini jangan stop dulu ya. Ini masih ada materi yang akan dilanjutkan sama partner gue. Gue akan jelasin 1, 2, 3. Fokus belajar ya. Yang kedua adalah lu bisa eksploitasi market dengan trading kripto. Dan yang ketiga lu simpan semua uang lu dalam format Bitcoin. Itu lu akan selamat di 2030. Simple banget ya. Buat yang mau belajar lebih lanjut, gue tahu gak banyak yang mau belajar. Tapi buat yang mau belajar, kalian bisa pakai kode Fokus Kripto 30. Ini cuma buat 10 orang. Ya mungkin bentar lagi udah habis pasti kalau cuma 10 orang. Ini diskon 5,9 juta. Ya, jadi kalian bisa langsung check out di link di bawah dan juga di komentar ya. Kita akan nanti bentar lagi akan lanjut ya. Mungkin perkenalan sedikit dulu ya, partner gue Bro Kakak. Dia akan ngajarin khusus buat yang nomor 2. Gimana caranya kalian bisa eksploitasi marketnya untuk mendapatkan edge di situ ya. Boleh langsung Bro Kakak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Teruntuk Bro Timothy, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya izin melanjutkan webinar ini untuk teman-teman semuanya. Sebelum webinar ini dimulai, saya ingin ungkapkan bahwa nothing I say is financial advice. Webinar ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, saya pengen jelasin ke teman-teman, apa sih alasannya kalian harus dengerin saya? Pertama, saya memulai kripto di market itu benar-benar modalnya 0. Hingga saya ngomong portofolio saya mencapai angka 100 miliar. Saya bukan orang yang baru aja di market. Ini saya terus terang ke teman-teman. Sejak tahun 2013, 14, 15 saya ini sudah berkecimpung di dunia keuangan. Jadi nggak sama seperti influencer-influencer yang teman-teman tahu baru 3-4 bulan buka kelas. Saya udah lebih dari 10 tahun di sini. Dan ini beberapa histori di masa lalu yang bisa saya share ke teman-teman. Saya mengikuti banyak sekali perlombaan, banyak sekali olimpiade di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, pasar modal, dan juga banyak lomba trading yang saya menangkan. Di foto paling kanan itu hanyalah beberapa dari, saya ngomong puluhan bahkan ratusan perlombaan yang saya menangkan ketika saya SMA waktu itu. Nah, untuk perjalanan gimana saya merubah dari 0, kenapa saya bilang 0, teman-teman bisa lihat di video Akademi Kripto ini. Karena saya pakai duit dari istri saya sekarang, dulu masih pacar saya. Dan di 2021 portofolio saya itu dari 30 juta udah jadi 7M. Dan dari 2021 ke sekarang 2025 itu udah naik lebih dari 10 kali untuk portofolio kripto saya sendiri. Jadi gak ada yang gak mungkin buat teman-teman yang mulai dari 0. Dan seperti yang disampaikan Bro Timothy tadi, banyak anggapan tentang dosen palsu dan lain sebagainya. Mengapa saya jadi dosen? Pertama, saya suka mengajar dan juga sharing. 2, saya ingin berkontribusi lebih ke masyarakat. Jadi meskipun waktu itu saya udah quotes on quotes freedom secara finansial, saya masih ngajar. Ya, ini saya nggak tunjukkan di mana universitasnya, tapi teman-teman bisa cek ya data di PP Dikti dan memang benar, saya mengajar di sana. Nah itu sekian pengenalan singkat kepada saya dan saya ingin bilang ke teman-teman bahwa siklus ini siklus yang paling berat dan ke depan ini akan jauh lebih berat lagi. Mengapa? Dulu 2021 altcoin itu sedikit dan gamenya itu hanya buy and hold.
Sementara kalau kita ngomong major altcoin layer 1, ini semua hancur berantakan. Kita tahu Ethereum, setelah Denkun upgrade dan juga ETF approval, katalis yang besar banget, ya kita ngomong harganya drop dari 4.000 ke bawah 2.000. Suatu hal yang tidak di-expect oleh banyak orang dan juga orang berharap flippening, Ethereum market cap-nya lebih tinggi dari Bitcoin, but it did not happen. Dan kita lihat juga Toncoin yang digadang-gadang sebagai this is gonna be the next big layer 1 karena basis user dari Telegram itu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi? It went to almost negatif 72% dan lebih. Kemudian BNB setelah CZ terkena masalah, kita tahu harganya juga nggak kemana-mana. Kalau teman-teman hold dari 2024 awal sampai sekarang, you gain nothing. Ya, harganya tetap di range 500 sampai 700. Which means itu nggak naik signifikan. Nggak bisa gulung. Solana yang orang-orang bilang oke, cycle ini adalah pembunuh Ethereum. Kalau teman-teman lihat dari 2024 awal, Solana sempat naik 145%. Tapi sekarang di 2025 ini balik ke harga di 2024. Menunjukkan apa? Bahwa teman-teman ini gain nothing. Teman-teman nggak dapat apa-apa. Teman-teman nggak punya apa-apa hanya dengan hold Solana. Oke? Nah, Hyperliquid. Orang anggap this is gonna be the layer 1 killer. Apa yang terjadi ya? Semua centralized exchange yang besar ya gebukin Hyperliquid bareng-bareng dan Hyperliquid juga drop secara signifikan ya 66% dari topnya. Meski sekarang juga dia sedang recovering. Nah, game buy and hold itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena udah terlalu banyak altcoin yang ada di market saat ini. Sehingga teman-teman butuh skill set tertentu, teman-teman butuh approach tertentu yang mana akan saya ajarkan khusus untuk teman-teman di webinar gratis malam hari ini. Gimana caranya? Menghadapi cycle yang kita sebut paling berat ya, kita dapat 2 kali bear market dalam satu bull market untuk altcoin dan kedepannya akan jauh lebih berat lagi karena semua bisa bikin coin. Pertama, saya setuju dengan Bro Timothy ya, buy into conviction. Dan 2, long only anomaly, strategi yang akan saya jelaskan, strategi favorit saya. Dan terakhir the big short on altcoins. Mau gak mau teman-teman harus mencoba untuk main 2 arah karena akan selalu ada bear market. Pasti untuk altcoin. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita menggulung portofolio kita. Pertama buy into conviction, saya udah gak perlu jelasin lagi, gak perlu gurui yang apa dilakukan Bro Timothy dengan borong Bitcoin. Teman-teman bisa menerapkan barbell strategi yang diterapkan oleh John Bogle dulu, di mana hyper konservatif teman-teman bisa beli aja Bitcoin, cicil Bitcoin aja. Di hyper agresif teman-teman bisa trading altcoin atau memanfaatkan alpha yang lain di market. Misalkan teman-teman nabung Bitcoin ya 70%, 80% dari portofolio, 30% sisanya. Teman-teman bisa trading count altcoin, teman-teman bisa ikut IDO, ICO, staking, airdrop, etc. Preferensi masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan secara spesifik strategi yang mungkin nanti akan saya share beberapa hasilnya. Kenapa win rate-nya Aceh itu sangat tinggi? Karena adalah strategi long only the anomaly yang akan saya jelaskan secara cuma-cuma. Jadi long only the anomaly, ini kita mencari satu altcoin yang mana memiliki pergerakan harga yang melenceng, saya bilangnya. Melenceng kalau dibandingkan dengan altcoin yang ada. Misalkan market lagi merah. Ya, ini ada contoh, Uniswap drop, HBAR drop, XLM drop, SUI drop. Tapi hanya ada satu contohnya di sini yang hijau, yaitu adalah Avalanche atau AVAX. Di sini kita bisa membangun suatu tesis yang objektif. Semuanya merah, lautan merah, hanya ada satu yang hijau. Berarti satu yang hijau di lautan merah itu memiliki kekuatan. Dan kita hanya membeli pada aset yang kuat atau buy into the strength. Sama seperti teman-teman yang all in di Bitcoin. You buy into the strength. Ketika ada satu aset yang kekuatannya itu paling kuat, ya kamu buy into the winners. Oke? Nah,
Ada beberapa cara ketika teman-teman mau long only the anomaly. Pertama, bisa perhatikan suatu event tertentu. Altcoin banyak, eventnya juga banyak. Mereka butuh promosi, mereka butuh katalis tertentu. Dan kedua, ada naratif tertentu di market. Saking banyaknya altcoin yang ada, kemudian dibagi ke berbagai sektor. Sektor diturunin lagi jadi naratif. Naratif artificial intelligence, real world asset, decentralized physical infrastructure, decentralized finance, meme coins, dan berbagai naratif-naratif lain. Seringkali beberapa naratif-naratif tersebut itu bergerak naik sendirian ketika market itu merah. Ya, jadi kalau kamu mau long only the anomaly, sektor meme ya, naik sendirian ketika semua market merah ya karena likuiditasnya flowing ke sana. 3, ada yang namanya token unlock, di mana developer atau mereka yang membuat token kripto seringkali, acap kali, mereka ini menggoreng. Tujuannya apa untuk menggoreng ya? Supaya harga token naik. Dan ketika dia dapat unlocknya, mereka bisa jual dan exit di harga yang lebih tinggi. Keempat, new listing token yang seringkali memiliki kenaikan yang sangat tinggi ya karena atensi ada di sana. Dan kelima, ada specific pattern atau pattern satu aja yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa long only the anomaly dan memperoleh cuan maksimal. Oke, pertama, kamu bisa memperoleh keuntungan di suatu altcoin tertentu dengan hanya membeli altcoin yang memiliki event tertentu dalam waktu yang spesifik. Contohnya, ya, ini ada Heroes of Mafia atau Mafia, yang mana pada Maret 2025 ini mereka menambahkan more gaming features dan juga signals games di Web3. Dan ya kita lihat pada Maret 2025 Mafia ini koin yang naik 471%. Karena dia menggoreng suatu isu, mereka memberikan suatu penambahan fitur, mereka rilis game baru, mereka menambahkan in-game item, dan boom, harga mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin di sini ini mirip dengan perusahaan teknologi atau suatu perusahaan yang mana mereka ini divaluasi dari token yang mereka buat. Mereka ini juga punya orang yang memprogram, mereka punya produk yang dijual, mereka sama seperti kita punya kantor dan berkumpul dan mendiskusikan sesuatu tentang token mereka. Dan harga dari perusahaannya itu divaluasi atau dinilai dari seberapa tinggi token mereka atau harga dari token mereka. Nah, lalu gimana cara saya mengetahui berbagai event yang ada di market? Teman-teman, ada banyak sekali tools yang gratis yang mana kita tidak terafiliasi, tidak terasosiasi atau tidak promosi berbagai tools-tools ini. Banyak teman-teman bisa gunakan gratis. Contoh pertama ini adalah CoinMarketCap Calendar. Ya, jadi kalian buka laman CoinMarketCap, terus kalian cari Crypto Events Calendar. Di sini ya contohnya di Maret ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada Zeta Chain Token Unlock, ya, DYDX Incentive Vote, List Season 1 Airdrop, OORT, ya, XYO Joins, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Crypto Event Calendar untuk sortir. Kiranya di bulan ini, di minggu ini, di hari ini bahkan, apakah ada event yang menarik? Terutama event bullish ke suatu altcoin. Kalau ada event bullish ya misalkan suatu layer 1 ya mereka melakukan mainnet dan lain sebagainya, ya ada chances ya berbagai token tersebut berpotensi mengalami yang namanya kenaikan. Coindar ini juga salah satu platform dan juga website yang teman-teman bisa pakai. Ini juga website cryptocurrency calendar yang mana menunjukkan berbagai jadwal-jadwal tertentu tentang event-event yang bisa teman-teman manifest, teman-teman bisa manfaatkan. Oke, tanggal sekian ada event yang bullish, chartnya masih belum naik. Saya bisa positioning beli koin tersebut dan ketika dia breakout dari range-nya naik beberapa ratus persen, beberapa puluh persen, I will take the profits and rotate into Bitcoin. Ya. Dan kedua, long only the anomaly ini bisa melihat naratif tertentu yang sedang hot. Biasanya kalau
market ini lagi rotating ya, dan mereka memilih naratif tertentu. Oke, kita bidding meme coin. Ini adalah collective belief dari keseluruhan market. Yang terjadi sektor lain ya, DeFi, DePIN, RWA, AI itu biasanya harganya stagnan atau cenderung turun. Kenapa cenderung turun? Karena orang memindahkan uangnya dari sektor yang dianggap tidak hot ke sektor yang sangat hot. Jadi mereka istilahnya jual altcoin mereka di naratif tertentu ini yang gak gerak, terus habis itu mereka masukin ke meme. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Meme turun, duitnya balik lagi ke naratif yang lain. Jadi duit yang ada di market sekarang atau likuiditas yang ada di market sekarang itu terbatas. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya naratif rotating, sektor rotating. Supaya apa? Teman-teman bisa compounding duit teman-teman. Masa teman-teman logikanya mau menaruh uang di sesuatu yang tidak bergerak? Teman-teman harus menaruh uang teman-teman di sesuatu yang bergerak, naik, ya, jangan bergerak turun. Kalau bergerak turun ya teman-teman pindah uangnya ke sesuatu yang bergerak naik, karena nggak ada orang di sini yang mau rugi. Nah, ini adalah contoh di Januari 2025 ketika market ini turun, ya, kita ngomong Bitcoin relatif stagnan, Ethereum bahkan cenderung turun. Tapi berbagai AI agent token di Januari 2021 itu mengalami kenaikan yang signifikan. Di mana kita bisa melihat nih, likuiditas beralih ke token-token AI saat itu. Dan sekarang pun ya ketika market recover kita bisa melihat token AI ini yang paling duluan mengalami kenaikan. Nah, kita ada tools yang namanya Kaito, yang mana ini harganya ratusan juta untuk 1 tahun. Di sini kita biasanya jelasin nih, sektor-sektor atau naratif apa yang mengalami pergerakan atau mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman jadi member di Akademi Kripto, kita punya subscription yang nilainya miliaran. Yang kalau teman-teman beli secara terpisah itu harganya ratusan juta hingga miliaran. Dan pasti teman-teman yang pemula ini nggak tahu dan juga nggak ngerti cara pakainya. Dan kita akan kurasi itu semua dan kita kasihkan gratis ke teman-teman semuanya di dalam. Jadi teman-teman nggak hanya dapat edukasi, tapi teman-teman dapat informasi dan juga subscription yang gratis yang akan kita kasihkan secara cuma-cuma untuk teman-teman yang jadi member di Akademi Kripto. Nah, kemudian ketiga ada potensi yang namanya gorengan menjelang unlock. Jadi orang pasti berpikir, kalau orang pemula ya berpikir dasar, kalau token di unlock, supply-nya kan otomatis meningkat. Berarti jumlah yang dijual di market itu pasti bertambah. Jawabannya iya. Tapi logikanya kalau yang di unlock itu adalah token dari developer yang mana sebelumnya developernya ini ada periode yang namanya vesting, mereka membuat token tertentu, kemudian token tersebut tidak bisa dibuka sampai batas waktu yang ditentukan. Berarti kan mereka menunggu dong, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jawabannya orang kalau mau nunggu terus mereka pengen menjual tokennya, menikmati hasil dari mereka membuat suatu project, ya mereka harus jual mahal, gak mau mereka jual murah. Untuk membuat harganya ini mahal, mereka harus melakukan yang namanya marketing tertentu, bikin event, membayar influencer dan lain sebagainya supaya harga ini mengalami kenaikan. Nah, ada 2 jenis unlock yang harus teman-teman waspadai. Ada unlock yang sifatnya bullish, ada juga unlock yang sifatnya bearish. Apa yang sifatnya bearish? Yaitu adalah airdrop unlock. Ada beberapa token tertentu yang mana mereka menggunakan strategi airdrop atau strategi memberikan insentif kepada para user yang berkontribusi di awal ketika jaringan mereka ini buka. Nah, tujuan mereka membuat airdrop ini untuk meningkatkan adopsi dan mereka memberikan insentif. Tapi faktanya ya ini dari riset menunjukkan bahwa 46% token yang airdrop itu harganya selalu peaking 2 minggu setelah mereka rilis atau 14 hari. Jadi setelah harga tokennya ini ke-reveal di market dan dia dilistingkan 2 minggu kemudian atau 14 hari kemudian tokennya itu selalu drop. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk hold token-token airdrop dan ada kecenderungan token-token tersebut mengalami penurunan. Contoh, kita lihat airdrop dari GTO atau JITO. Yang mana dirilis pada 7 Desember 2023. Jadi airdrop JITO ya ini baru bisa ya
dicairkan pada 7 Desember 2023. Dan kita lihat price action JITO tepat pada 8 Desember 2023. Satu hari setelah JITO ini listing. Dia drop sampai 71%. Menunjukkan apa? Setelah orang dapat airdropnya, ini mereka cepat-cepatan jual karena mereka takut harganya turun. Jadi karena konsensus bersama, dapat airdrop, dapat barang gratis, oke kita jual rame-rame. Jadi kecenderungan teman-teman ini bisa short the market ketika airdrop unlock terjadi. Dan kemudian kedua, yang ini sifatnya unlock lebih bullish itu adalah cliff unlock. Cliff unlock ini adalah suatu periode tertentu, biasanya 6-12 bulan, di mana anggota tim atau mereka yang berkontribusi, para stakeholder di dalam suatu token tertentu, ini baru bisa mengakses token mereka setelah 6-12 bulan. Yang mana banyak project yang memiliki ya cliff unlock ini biasanya selalu diikuti dengan event-event tertentu. Untuk mereka ini berharap dengan event tersebut banyak orang yang menganggap bullish ya, seperti yang kita jelasin sebelumnya ya. Ada yang namanya kita melihat kalender, tanggal tertentu dia cenderung bullish, orang-orang beli. Nah ketika pembelian ini dan event tertentu diikuti dengan cliff unlock ya, biasanya developer ini menggoreng harga secara mati-matian. Ada alasan ya, atau ada kriteria tertentu apakah cliff unlock ini dilihat sebagai sesuatu yang bullish atau bearish. Bullish apabila unlocknya ini kurang dari 5% dari supply-nya yang ada. Jadi kalau misalkan supply-nya adalah 100 juta, kalau mereka mau unlock hanya 3-4 juta itu masih fine. Tapi kalau dari 100 juta token yang ada, mending mereka mau unlock 20 juta dan tidak ada katalis event tertentu yang mendukung, nggak ada event menjelang unlock tersebut, yaitu teman-teman harus hati-hati. Biasanya harga turun atau bearish. Ya, jadi kalau misalkan unlocknya ini gede banget, nggak ada event tertentu itu bearish. Tapi apa yang bullish? Misalkan oke, ini hanya 2% dari 100 juta, yang mana itu hanya 2 juta. Ditambah juga ini mereka mengadakan blockchain event di Shanghai atau blockchain event di Seoul. Dan mereka buka booth di sana untuk menjelaskan program-program baru yang mereka lakukan. Itu cenderung bullish. Karena apa? Mereka effort push the marketing system supaya berjalan dan harga ini bisa mengalami yang namanya kenaikan. Nah, data dari Messari menunjukkan bahwa ada kecenderungan bullish ke beberapa cliff unlock yang terjadi. Jadi dari semua cliff unlock yang pernah terjadi, ini di rata-rata ternyata banyak harga altcoin ini yang mengalami kenaikan setelah adanya cliff unlock. Kita pun juga bedah secara dalam dengan puluhan modul yang ada di Akademi Kripto mengenai bagaimana trading strategi menggunakan strategi unlock ini. Jadi teman-teman buat member kita itu bisa mendalami secara detail unlock seperti apa, apakah saya harus kecenderungan long atau short ketika unlock tersebut, itu bisa teman-teman pelajari di dalam. Dan ya ini contoh lagi ya, SUI cliff unlock 1 Agustus 2024 dengan jumlah hanya 2,56% dari total circulating supply yang ada. Oke. Dan nilainya ya secara US dollar itu 54 juta US dollar ya, sekitar ya hampir 1 triliun. Nah, di saat yang sama timnya SUI ini mereka bekerja sama dengan Grayscale untuk membuka yang namanya Grayscale SUI Trust. Dan di sini ya berarti kan mereka mendorong event tertentu ketika mereka ini punya yang namanya cliff unlock. Jadi ada cliff unlock, oke kita buat event ya, kita panas-panasin supaya banyak yang beli. Dan teman-teman bisa lihat ya price action SUI mendekati cliff unlock. Dari 5 Agustus 2024 SUI ini naik 752%. Dan di saat yang sama kalau kita lihat hampir semua KOL di Twitter atau sekarang X ini mempromosikan SUI yang punya centang biru dan followernya 700-an ribu. Ini menunjukkan apa? Timnya ingin mendorong harga SUI ya, yang mereka udah agak lama nih ya nggak bisa ya lihat atau dapat unlocknya, dan akhirnya mereka bisa dapat unlock dan mereka berhasil ya cash out, exit
dari hasil jerih payah mereka membuat project ini selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi kita juga memberikan ya data mengenai Cliff Unlock seperti ini. Ini platform apa yang kita pakai, namanya adalah Insight Unlock. Kalau teman-teman mau beli ini harganya puluhan juta setiap tahun. Tapi untuk member Akademi Kripto di dalam kita kasih ya data Cliff Unlock apa aja yang terjadi setiap bulan untuk teman-teman yang ada di dalam. Nah, formatnya seperti ini. Misalkan di bulan April 2025, oke, Cliff Unlock-nya segini. Di bulan depan Cliff Unlock-nya ini aja, tanggal sekian. Berapa persen dari circulating supply-nya itu kita jelaskan untuk teman-teman member yang ada di dalam. Dan long only the anomaly, ini saya selalu perhatikan new listing coin. Kenapa new listing coin ini cenderung catching the beats atau mengalami kenaikan? Pertama, likuiditasnya rendah atau pasokan yang ada di market ini rendah. Sama seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya fast tick. Jadi barang yang ada di market atau supply-nya itu nggak terlalu banyak. Otomatis kalau supply-nya nggak terlalu banyak, penjualnya itu nggak terlalu banyak. Jadi harga itu bisa naik bukan hanya karena kebanyakan pembeli, tapi kesedikitan penjual itu juga bisa menyebabkan harga ini mengalami kenaikan. Kedua, ada spekulasi dan juga hype yang berlebihan. Biasanya ketika centralized exchange tertentu, listing token tertentu, listing koin tertentu, mereka ini akan pasang koin-koin tersebut di laman depan mereka. Biasanya ini mereka juga kasih notifikasi nih. Oke, koin ini baru listing. Yuk trading sekarang. Akhirnya apa? Kalian juga mau trading koin tersebut. Oke, saya mau beli koin ini, koin baru. Saya nggak mau kelewatan. Hingga akhirnya ketika dia baru listing, dia mengalami kenaikan. Kemudian ketiga, market maker dan juga strategi internal launch itu cenderung mereka ingin push token yang baru, membuat demand yang tinggi supaya banyak orang yang juga membeli token tersebut. Dan terakhir ya biasanya marketing event atau mereka yang punya token bangga biasanya di listing cek warna kuning ya, mereka akan keluar-keluar di semua sosial media yang ada. Supaya apa ya? Supaya orang-orang membeli token tersebut. Nah, ada satu pattern yang teman-teman saya bilang setelah saya trading 3 cycle ini, bertahun-tahun saya trading, kalau teman-teman hanya fokus di chart pattern ini, misalkan tokennya hype-nya tinggi, mau Cliff Unlock, kemudian teman-teman tahu di komunitas banyak diomongin, dan dia baru listing, dan teman-teman lihat satu pattern ini aja, dan teman-teman melakukan pembelian, besar kemungkinan, saya ngomong 70-80% hit rate pattern ini tuh sangat tinggi. Yang sering sekali kita pakai, yaitu adalah ascending triangle. Memang sederhana, bentuknya seperti segitiga yang menanjak ke atas, di mana secara struktur market kita tahu bahwa token tersebut membuat yang namanya higher low atau titik tinggi yang lebih. Jadi kita tahu ya strukturnya itu selalu seperti ini. Harga ada di titik low, dia mengalami kenaikan, retrace dan membentuk yang namanya higher low atau struktur low yang lebih tinggi, titik rendah yang lebih tinggi. Dan biasanya kita bisa ya setelah 2 sentuhan kita gambar trend line. Dan patternnya itu seperti ini. Ini adalah pattern yang memiliki win rate yang paling tinggi. Teman-teman kalau lihat chart di time frame 4 jam, 1 jam, atau 15 menit dan melihat pattern seperti ini, teman-teman bisa posisikan pembelian atau long ketika harga ini retrace ke area higher low-nya dan invalidasi ya di bawah higher low sebelumnya. Jadi ini adalah potensi teman-teman untuk anticipating the breakout. Enggak ngejar ya ketika harganya tinggi dan teman-teman FOMO beli di atas, tapi harga ini masih di area support trend lainnya, tapi teman-teman melakukan yang namanya pembelian. Dan saya udah jelasin ke teman-teman sebelumnya bahwa nanti akan ada yang namanya bear market. Untuk altcoin itu pasti. Untuk Bitcoin kita harapannya di akhir tahun ini Bitcoin turunnya juga nggak separah siklus-siklus sebelumnya. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau pengen jadi kayak saya ya misalkan dari nol dan juga bear market pun tetap aktif. For the information, saya nggak pernah mengalami 1 tahun drawdown di kripto. Bahkan ketika bull market ataupun bear market. Bear market pun ya saya ini masih dapat duit. Karena saya bisa
optimize ya strategi trading dua arah yang udah saya dapatkan ya skillnya dari saya zaman SMA dulu mempelajari market keuangan. Jadi saya nggak serta-merta di sini nyalain kamera karena saya baru 1-2 tahun tahu kripto. Ya, saya tahu kripto udah 3 siklus dan sejak saya SMA saya ini berkecimpung di dunia keuangan. Jadi dosen pula. Jadi saya bukan orang kemarin sore ya yang asal ngajarin kalian, tapi saya punya expertise ngubah duit di market sampai sekarang dengan komunitas ratusan ribu dan saya juga punya background mengajar. Itulah mengapa teman-teman kalau saya ajarin ini jauh lebih gampang paham. Saya tahu konstruk berpikir dan juga cara membuat suatu kurikulum yang baik dan juga benar yang saya terapkan di Akademi Kripto. Nah, kalau teman-teman lihat kadangkala memang fantasinya agak keren ya. Kalau teman-teman lihat film The Big Short, di mana Michael Burry ya sorting the housing market in the US back in 2007 and 2008. Rasanya keren juga ya kalau kita udah cash out semua posisi kita, udah di spot bags udah nggak ada, terus kita malah short the market. Jadi ketika semua orang bilang banyak kebakaran tapi malah dia cuan sendiri. Jadi ada 3 strategi yang mana bisa teman-teman terapkan untuk the big short on altcoin. Pertama, ada price action yang manipulatif. Dia naiknya berlebihan, terlalu cepat naiknya, volumenya rendah. Menunjukkan apa? Partisipasi yang ada di market untuk membeli token tersebut itu sedikit. Menunjukkan hanya 1, 2, 3 ya atau orang-orang itu, quotes on quotes ya market makernya yang menaikkan harga dan retail ini yang ikut sedikit. Tapi nanti kalau harganya udah pucuk, dia konsolidasi, mau distribusi, retail-retail baru mau beli, terus kemudian harga mengalami penurunan. Kedua ya, checks yang biasanya gede ya kita ngomong yang warna kuning, kalau dia listing token tertentu di tahun ini, dia banyak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga kalau exchange itu mengalami atau melakukan yang namanya listing, kita bisa short the market di sana atau jualan barang kita ketika checks tersebut dia listing. Dan ketiga, perhatikan, pahami one last pump konsep yang akan saya ajari. Nah, untuk altcoin yang naik cepat, volume kecil, terus dia turun, itu adalah wash trading. Yang mana sering kali dilakukan oleh exchange, market maker, dan kita juga punya exchange. Saya juga sering diskusi dan juga ngobrol dengan orang dalam di exchange, market maker di exchange. Jadi ya itu pun juga alasan mengapa kita di Akademi Kripto dengan analisa internal yang kita lakukan ini memiliki win rate yang sangat tinggi karena kita tahu barang apa aja yang digoreng. Informasi dalam exchange ini yang teman-teman mungkin di luar yang orang influencer itu ini nggak tahu karena kita tahu exchange, kita pegang juga bagaimana orang di dalam ini operate ya. Jadi ciri-ciri ya wash trading atau altcoin yang quotes on quotes digoreng oleh para market maker ini adalah satu biasanya dia memiliki kapitalisasi pasar yang kecil. 2, volumenya ini kecil di bawah 2 juta USD volumenya ya. Itu menunjukkan apa? Ya orang yang transaksi itu dikit. 3 ya fat finger order. Biasanya harganya ini wicking naik ke atas tapi nggak full body candle. Tapi hanya wick yang mengalami kenaikan. Ada orang yang mencoba triggering liquidity ya terjadi short squeeze dan harga mengalami kenaikan. Dan terakhir ya tiba-tiba ada sudden spike in open interest. Teman-teman bisa lihat open interest atau banyaknya orang yang bertransaksi derivatif ini bisa teman-teman gunakan platform Superchart yang ada di CoinGlass. Nah, biasanya ya token yang listing ya kita ngomong ya cek warna kuning ini ada kecenderungan ya untuk free money on short. Ini kita nggak food ya tapi kita hanya melihat kecenderungan karena kan kita di market juga harus objektif, kita harus netral juga dan ya kita harus bisa memanfaatkan opportunity yang dikasih di market atau opportunity apapun yang diberikan ke kita kalau kita mau beroperasi dua arah. Nah, biasanya ya listingan cek warna kuning ini harganya terjun bebas di tahun 2025 ini. Ya, kita lihat GAN. Start price ketika listing 0,07. Per Maret 2025 ya 0,062. Ini dia turun lebih drop lagi. Average negatif 19%. TUT
yang mana kita dapetin juga di dalam ya untuk shortnya. Starting price 0,047 ya, drop 24%. Mubarak starting price 0,1 dan 0,045 ya per mark. Dia drop 57%. Kemudian Bananas drop 19%, ya brokoli ya koin yang bilang katanya punya CZ ya anjingnya CZ drop 47%. Kemudian 69% untuk GPS sell 69% ya, Hey drop 48% sehingga kita bisa melihat nih. Banyak sekali altcoin yang terjun bebas di market ya setelah listing ya. Teks warna kuning ya, kalau kita ngomong ini bisa ya kita jadikan opportunity untuk melakukan short the market. Dan ada yang namanya jebakan Batman. Biasanya bulls yang terlalu optimis dan dia setelah break area resistance tertentu, dia ini melakukan yang namanya pembelian atau long on the breakout. Dan biasanya mereka yang long on the breakout ini dijebak dan harga ini mengalami penurunan. Nah, ini adalah contoh ya kita ngomongnya the grab dan terjadi one last spike. Biasanya harga ini seakan-akan seperti ascending triangle. Ya, dia breakout, kemudian dia mengalami fake breakout di sini dan dia drop ke bawah. Drop ke bawah artinya ya di sini kita bisa membuka posisi penjualan ya atau short the market dan harga ini mengalami penurunan ya secara signifikan. Jadi apa nih solusinya buat teman-teman semuanya? Saya yakin nih teman-teman ada yang oke, saya ini suka belajar. Saya ini mau belajar juga, tapi saya ini pengen yang instan. Ya. Saya ini sukanya disuapin. Ya mungkin saya bisa nih analisa, ya, tapi mungkin nggak sejago yang udah beberapa cycle ya di sini. Jadi saya butuh nih solusi yang instan. Nah, kita juga memberikan teman-teman ini nggak hanya edukasi, tapi kita juga memberikan informasi. Yang mana informasi ini ya solusi buat teman-teman yang pengen instan. Atau teman-teman ya di sini yang mau memperoleh keuntungan dengan ngikutin trade apa aja yang kita lakukan. Balik lagi teman-teman, disclaimer alert ya ini adalah berbagai analisa internal yang kita lakukan atau analisa internal yang mana bukan ya ajakan jual atau beli ya pada teman-teman semuanya, tapi teman-teman kalau mau lihat outlook apa yang kita kasih di dalam ya ini teman-teman bisa. Nah, pertama ini baru ya ini yang akan saya showcase hanya transaksi yang kita lakukan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas informasi yang kita kasih ya di dalam. Ya ini ada Haidal ya. Kalau teman-teman ini lihat ya. Haidal ini a new listing coin. Saya sebut di sini ada potential long setup, good chart, good volume. Dan target ada di chart. Ini sesuai dengan strategi yang saya bilang sebelumnya. Jadi di sini saya nggak hanya showcasing, tapi saya juga menjelaskan ke teman-teman mengapa strategi ini works. Ini juga koin yang new listing. Haidal ini baru listing, volumenya gede dan ya nggak cukup waktu lama ya. Di sini hanya jam 8.14 dan 3 jam kemudian, 3,5 jam kemudian dia ini hit TP2 ya. Di call di 0,09, TP di 0,12 dan dia naik 27% dan TP. Tapi Haidal per hari ini ya ini naik di 0,2 yang mana udah hampir 100% atau 85% dari entry yang kita kasihkan atau entry yang kita beri ke teman-teman di dalam. Jadi ini sama juga ya teman-teman. Satu prinsip yang saya terapkan di sini dia adalah harga new listing, atau token yang new listing. Tadi saya udah jelasin nih, 1 new listing. 2, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah pattern dari ascending triangle atau pattern ya segitiga yang menanjak naik dan harga ini belum mengalami breakout dan kita
membuka ya posisi long ketika harga ini belum mengalami breakout dan boom, dia mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ya ada juga sign, yang mana sign ini juga new listing, kita lihat ya. Dan ada chances dia mengalami kenaikan dan nggak butuh waktu lama ya, dari jam 7 pagi, jam 2 siang dia udah naik 80%, dan teman-teman kalau lihat target 2 di 0,1 ini udah hit di 0,12 pada waktu calls ini dibuat. Jadi ini bentuk analisa internal yang kita lakukan. Saya tahu teman-teman beberapa di sini nggak ngerti nih ya cara, oke udah belajar, tapi mungkin belajar 2-3 minggu gatel juga tangannya. Teman-teman juga pengen oke saya mau beraksi sekarang, saya mau pakai sekarang. Yaitu jawabannya teman-teman juga bisa ikutin kita ya, praktisi yang udah berkecimpung di market yang cukup lama dan memang udah terbukti ada hasilnya. Nah, ini juga ada ya token yang namanya PAM. Ingat ya, yang kita highlight di sini hanyalah transaksi yang kita lakukan 1 minggu terakhir ya. Kurang lebih 1 minggu terakhir. Ini juga sama. Kalau kita lihat new listing 1, 2, H1 chart atau chart 1 jam membentuk pattern yang namanya ascending triangle. Segitiga yang naik ke atas, dan kita bisa positioning, kita punya posisi pembelian ketika dia membentuk yang namanya higher low. Dan di sini ya ini adalah momen di mana kita bisa melakukan pembelian, dan ini teman-teman bisa lihat jamnya ya 14.30 dan jam 8 malam. Yaitu berarti hanya kurang lebih 5 jam. PAM ini hit ya semua target profit, dan dia mengalami kenaikan nih dari 0,053 sampai dia 0,1. Yang artinya apa ya, kita share koin apa yang dibeli, boom, 5 jam kemudian dia naik lebih dari 100%. Bayangkan teman-teman, aset mana yang bisa memperoleh kenaikan yang sedemikian cepat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di situ teman-teman harus melihat bahwa kapasitas ya dari analisa internal yang kita lakukan, cara kita screening koin, dan akurasi dari win rate yang kita miliki, yang kita share buat teman-teman di dalam. Nah, ini juga ada koin yang namanya Fine. Oke, teman-teman bisa lihat jamnya 0729. Waktu itu Fine harganya di 0,033 dan boom, dia naik 58% ke 0,055. Menunjukkan apa? Ya dia breakout cukup signifikan ya, hit TP di 0,04 tapi dia tetap mengalami kenaikan sampai 58%. 60% hanya dalam waktu 7 jam. Ini menunjukkan ya kalau teman-teman misalkan di situ pasang posisi 10 juta, teman-teman udah cuan 6 juta, pasang posisi 100 juta bisa cuan 60 juta. Ya sekali lagi ini adalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Ya, kita sangat objektif, kita tidak terafiliasi dengan project ini. Tidak juga ada komunikasi apapun. Ya, kita hanya trader yang cari cuan di market. Dan kita pengen bagiin outlook kita ke teman-teman semuanya. Ya. Dan ini juga ada ya, GAN. GAN ini kita share ya ke teman-teman 14.35, 20.35 dia udah naik ya 20%, dan ya kita catch the bottom ya, banyak bottom yang kita catch di market. Dan ini juga ya yang saya jelasin tadi ya, exchange kuning biasanya ada kecenderungan penurunan. Ini WCT ya kita capture. Di sini saya bilang WCT bearish gap H4 potensi ke 0,4, dan bisa teman-teman lihat jamnya ya 17.02, dan beberapa hari kemudian ya dia full TP hit di 0,4 ya untuk WCT. Karena ingat tadi konsep one last pump atau ada the grab, dia break resistance tapi dia turun ke dalam lagi chartnya, menunjukkan ya di sini potensi penurunan, dan boom ya dia hit TP untuk WCT short. Jadi teman-teman kita operasi nggak hanya ketika market naik tapi juga ketika market turun. Dan nanti ketika siklus bull marketnya udah habis, aktivitas kita yang kita lakukan itu adalah full memperoleh keuntungan ketika market ini dalam keadaan bearish. TUT pun juga sama. Di sini ada potensi rejection di area krusial 0,05 ya. Sama lagi. One last pump ya, breakdown dia turun, dan
TUT ya drop 56% dari yang kita ungkapkan di dalam, menunjukkan ada potensi teman-teman melakukan yang namanya posisi terbalik atau dari long. Misalkan teman-teman pasang posisi short di TUT dan dari 100 juta ya dia bisa drop 56%, dia drop dan teman-teman bisa cuan ya 56 juta. Dan ini juga ada ya SPX, token yang mengalami penurunan. Di sini kita bilang ya SPX area krusial dan dia drop 27% ya. Meme coin yang kita short buat teman-teman di dalam. Nah, selanjutnya kita akan moving ya ke Bro Timothy yang akan menyampaikan lanjutan dari webinar ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi itu dia pemaparan materinya ya, pemaparan materinya. Kita kan tadi ada bahas 3 ya. Yang pertama adalah kalian belajar. Karena gue percaya ya belajar itu adalah investasi terbaik yang lo akan pernah lakukan di hidup lo. Gue itu ketika gue awal mulai semuanya ya semua uang yang gue punya itu gue pakai untuk investasi di leher ke atas. Karena ini salah satu mentor gue yang gue gak pernah ketemu yaitu Warren Buffett pernah bilang the best investment itu always ya di leher ke atas, di apa yang lu punya di kepala lu. Karena itu gak ada yang bisa ambil dari lu. Uang bisa diambil, properti bisa diambil, tapi ilmu tuh tidak pernah bisa diambil. Bro kakak, saya tadi kalian banyak yang gak paham. Sebenarnya itu ilmu yang dia pakai sendiri untuk mengenerate uang yang dia punya sekarang. Ketika gue ambil semua uang dia, besok gue tinggal dia di jalanan. Ya, dengan ilmu yang dia punya, gue yakin dia bisa balikin semua uangnya kembali. Nah jadi buat kalian di sini ya, yang mau belajar lebih lanjut, itu bisa di Akademi Kripto. Ya, itu kita akan kasih lagi tadi karena banyak yang minta di kolom komentar. Ya, Fokus Kripto 20 itu diskon 3,9 juta hanya untuk 30 orang saja. Ya, mungkin websitenya sekarang lagi down. Karena tadi ada beberapa celah ya. Ada beberapa hacker yang coba iseng, jadi tunggu sebentar. Akan tim IT kita lagi kerjakan. Dan ini akan kita udahkan di jam 12 malam. Ya, karena nanti tanggal 7 kita akan naikkan harga Akademi Kripto untuk filtrasi lagi orang yang akan masuk. Jadi ini adalah quotes favorit gue ya dari investor favorit gue juga. The best investment you can make is investment in yourself. Yaitu lo investasi di diri sendiri. The more you learn, the more you earn. Makin lu belajar ya, makin tinggi ilmu lu. Ini sama persis kayak lu main game. Ya. Ketika lu mulai semuanya ya, lu mulai ulang lagi, lu udah di level yang sekian nih ya. Lu pakai akun baru lagi, pasti naik ke level sekiannya cepat sekali. Kenapa? Karena lu udah punya skillnya. Ini sama dengan di investasi, sama dengan di trading. Dan di Akademi Kripto itu kita pandu kalian ya, berdasarkan apa memang yang kita praktekkan di dunia nyata. Jadi investasi terbaik yang lo bisa lakukan adalah di diri lo sendiri. Dan untuk pelajar-pelajar yang di dalam Akademi Kripto ya, kalian mungkin udah dapat manfaatnya ya, udah banyak yang bahkan kasih testimoni, gue berterima kasih sekali karena kalian menjadi advokat akan produk kita ya, ada yang bisa dari 20 juta sampai 800 juta juga. Kita akan adakan acara lagi ya, jadi kalian tahu lah level acara yang kita akan bikin. Gue itu pengen bikin acara ya nanti di mungkin di bulan depan ya, nanti untuk khusus yang hari ini gue juga ada spesial ya untuk pelajar-pelajar yang di dalam. Kita ada paket untuk lifetime ya, jadi untuk seumur hidup. Itu murah sekali ya. Kita akan diskon 50%. Jadi buat kalian yang sudah member di dalam, kalian tinggal klik profil kalian, kalian klik gabung counter kalian, itu ada website-nya nanti di sana. Kalian tinggal check out di situ. Itu adalah kontribusi kalian ke dalam. Nah, kontribusinya akan dipakai untuk apa? Kita akan pakai untuk acaranya sendiri ya, karena itu acaranya akan sangat eksklusif. Kita akan undang banyak teman-teman gue. Gue akan undang beberapa konglomerat juga ya dari family-family yang kalian pasti tahu. Dan itu akan jadi acara yang seru ya, dimana itu akan jadi acara networking. Itu kita akan pilih mungkin beberapa dari kalian. Tapi untuk yang khusus yang bergabung hari ini untuk Contrarian sendiri, itu gue akan undang 5 orang ya. Jadi yang join malam ini gue akan undang 5 orang untuk nanti ya makan malam ya di rumah gue. Ya, jadi 5 orang khusus hari ini itu akan gue undang untuk makan malam di rumah gue. Nanti chefnya adalah private chef gue sendiri ya. Dia adalah salah satu chef Korea terbaik di Indonesia. Nanti dia akan masakin dish yang spesial untuk kita. Jadi kalau bisa tanya jawab, yang ngobrol-ngobrol bareng. Dan uangnya buat apa nanti yang 5 orang ini? Kita akan pakai untuk berbagai macam hal yang gue mau. Ya contohnya seperti bangun sekolah, walaupun ya 5 orang pasti gak cukup. Ya itu kan gue tombok sendiri. Tapi uangnya akan gue pakai untuk bangun sekolah lagi. Ya jadi itu adalah bukti kontribusi. Kita semua di sini gak butuh uang kalian. Tapi kita
kita nggak mau cari orang yang baru mau belajar ya kalau ke dalam kontrarian ini. Gue pengen cari kira-kira orang-orang yang memang sudah mulai untuk naik bukitnya. Jadi bukan yang baru mau naik bukit, tapi yang udah di tengah bukit yang mau naik ke atas. Itu kita akan bukakan akses ya, lu bisa ngobrol sama gue secara langsung, lu bisa ngobrol sama Bro Kakak. Waktu kita itu ada harganya ya. Makanya ada harganya dan uangnya kontribusi itu akan kita pakai untuk kaos yang kita pilih yang kita suka. Contohnya seperti sekolahan, biaya pendidikan anak-anak dan ya beberapa mungkin nanti yang akan gue pilah-pilah ya. Jadi kedepannya dalam tahun ini kita akan bangun beberapa sekolah ya. Dalam mungkin 6 bulan terakhir kita udah bangun 3 sekolah, kita akan bangun lebih banyak sekolah lagi ke depannya itu dari semua hasil kontribusi kalian. Dan ada uang sisanya kita pakai untuk nanti acara-acara ya, kita akan bikin acara yang megah ya bulan depan atau mungkin antara bulan depan 2 bulan lagi atau 3 bulan gue liat jadwal gue bisanya kapan. Dan untuk yang 5 orang pertama ya kontrarian itu akan gue ajak makan malam. Jadi tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei ini harga membership Akademi Kripto itu akan naik. Jadi ini akan jadi kode terakhir yang kalian akan bisa dapatkan sebelum harganya naik. Balik lagi ya, kita akan pakai uang kalian itu balik untuk kontribusi yang kita pilih. Karena ya itu gue percaya. Ketika lu belajar, ya ketika lu benar-benar paham ilmu yang lu punya, dan lu bisa tanyalah sama orang yang pernah di dalam Akademi Kripto, apakah ilmunya itu bisa didapatkan di luar atau tidak. Ada mungkin pertanyaan gini, kalau lu memang mau sharing begitu, kenapa harus berbayar? Jawabannya kan kita buktikan di sini dengan gratis. Apa yang terjadi? Orang rusuh di komentar, ya mungkin kita nggak akan pernah lagi bikin seperti ini. Orang rusuh di komentar, ya orang-orang yang iseng mencoba untuk hack websitenya, admin-admin judulnya nggak bertanggung jawab, jadiin lapak untuk promosi, dan ya orang-orang yang kurang pintar akhirnya berkecimpung dalam sini ya. Jadi jawabannya itu kenapa kita filter itu ya itu kalian lihat sendiri dengan mata kepala lu tinggal lihat komentar chat di kanan, betapa sulitnya admin gue untuk hapus-hapus komentar seperti itu ya. Jadi ilmu yang dibagikan ini ilmu yang dia pakai sendiri ya, ternyata kan tidak terlalu dihargai kalau dikasih gratis. Jadi ini beban pembuktian aja gitu. Karena tadi gue iseng, gue lihat yang nonton game di sebelah 30.000. Jadi lagi turnamen game tuh 30.000. Yang nonton ini berapa tadi? 25.000. Itu bukti nggak banyak yang mau belajar secara gratis. Jadi gratisnya kita nggak bikin lagi. Tapi ya waktu gue ada harganya. Kalau lu mau dapat akses ke gue, lu mau belajar langsung sama gue ada harganya. Tapi balik lagi, gue bukan orang yang lu bisa beli, gue nggak butuh duit lu. Jadi duitnya gue akan pakai untuk apa? Nanti kita ajak kalian ya ke sekolah yang kita bangun juga. Jadi itu aja ya, mungkin website akan benar dalam 30 menit. Jam 12 kode promo akan hilang semua. Dan sampai jumpa di dalam. Dan buat yang udah jadi member kita, sampai jumpa nanti makan malam di rumah gua ya. Untuk para kontrarian.